Hello guys, welcome to BNW. Brave and Worthiness. Hai, nama aku Salma, umur aku 18 tahun. Kesibukannya masih kuliah biasa aja sih. Oke, kenalin, nama gue Akmal. Gue usianya sekarang udah 21 tahun dan kesibukannya sehari-hari kuliah sekaligus magang. Apa itu gap year? Kalau gap year menurut aku sih ya kayak pause a year gitu dari SMA buat masuk ke kuliah gitu, karena nggak langsung kuliah saat lulus SMA. Gap year itu ketika lu memutuskan untuk nggak langsung lanjut kuliah setelah lulus selesai SMA. Biasanya 1 tahun atau setahu gue maksimal 2 tahun sih. Kenapa kamu memutuskan untuk gap year kemarin? Karena nggak keterima sih. Kayak belum rezekinya kali ya, jadi kayak udah tadinya mau ngambil swasta tapi kayaknya lebih mau ngejar ke FKPTN aja, jadi ya udah deh gap year aja gitu, akhirnya gap year. Kalau kasus gue pribadi, karena gue berencana untuk kuliah di luar negeri setelah lulus SMA, dan kebetulan saat itu lagi tinggi-tingginya COVID. Akhir ceritanya adalah orang tua gue tidak mengizinkan untuk melanjutkan kuliah di luar negeri, sehingga gue harus menunggu untuk beberapa waktu lagi untuk masuk kuliah di Indonesia. Reaksi orang terdekat saat tahu kamu memutuskan untuk gap year gimana? Kalau terdekat paling orang tua ya. Kalau orang tua sih dukung sih, soalnya mereka kan encourage-nya aku ngambil swasta aja, tapi aku kayak maunya PTN aja gitu. Tapi jadi mereka kayak yakinin nggak apa-apa, maunya gap year, atau kayak pokoknya yakinin kalau emang gap year itu kemauan aku dan emang support buat gap year dan buat ngejalanin gap year-nya itu. Oke, untuk reaksi orang terdekat sendiri, karena orang tua memang yang memerintahkan, kakak-kakak juga menyarankan untuk nggak lanjut ambil kuliah di luar negeri. Jadi sebaliknya mereka malah suportif sih, dan lebih nyemangatin aku untuk belajar lebih lagi supaya lebih prepare pas udah waktunya masuk kuliah. Bisa ceritain nggak pengalaman kamu saat dapat kabar bahwa kamu tertolak di universitas yang kamu inginkan? Itu sebenarnya karena banyak, jadi kayak pertama kali sih SNM ya, pasti itu sedih banget, tapi karena teman-teman juga banyak yang ketolak, jadi itu lebih kayak oh ya udah nggak apa-apa gitu, karena masih ada SBM. Nah terus setelahnya kan kayak SBM terus mandiri, itu tuh kayak wah jenuh, capek, stres, kayak enggak banget deh. Apa pelajaran yang dapat kamu ambil dari pengalaman pahit tersebut? Banyak sih, jadi aku tuh karena ngerasa itu stres banget gitu, terus jadinya kayak bantuan dari keluarga, teman-teman terdekat itu tuh jadi kayak ngerasa oh gue tuh kayak banyak yang sayang sama gue, jadi kayak seneng aja sih rasanya, nggak sendiri gitu. Awalnya aku pasti sedih karena ngelihat teman-teman yang lain udah masuk kelas, sedangkan kita masih di rumah kan. Tapi ya itu tadi, berkat cerita-cerita dari orang lain tentang gap year, aku justru malah lebih bersemangat. Dan tentunya karena itu adalah keputusan orang tua, aku bangga karena aku sudah mengikuti apa yang orang tua aku inginkan. Apa yang membuat kamu bangkit kembali untuk mencoba lagi? Itu sih tadi orang tua, teman-teman, keluarga tuh kayak support kalau gap year tuh nggak sejelek itu gitu. Jadi kayak ya usaha lagi deh gitu. Menurut aku, karena salah satunya aku ngelihat kisah-kisah orang yang gap year lainnya sih, bahwasannya di situ aku ngelihat gap year itu hal yang normal loh, bahkan bisa dibilang hal yang bagus, karena jika kita bisa memanfaatkan gap year itu dengan positif, kita bisa istilahnya mencuri start dari teman-teman mahasiswa yang lain. Selama gap year ini kamu ngapain aja kemarin? Kemarin sih ya istirahat sih, lebih banyak kayak sebulan pertama gap year tuh nggak mau ngapa-ngapain, pokoknya di rumah aja, rebahan, pokoknya puas-puasin deh. Terus akhirnya mulai ada kegiatan ngajar juga, ngajar anak kayak les biasa sih, pada datang ke rumah gitu. Terus ya udah mulai les lagi, bimbel lagi gitu. Nah itu dia, pas gap year aku berusaha isi dengan hal yang positif. Contohnya aku ngajar di tempat sekolah aku dulu, di SMP aku dulu. Lalu aku juga nyiapin untuk IELTS,
les IELTS, lalu aku juga belajar lebih banyak lagi sih, umumnya dan paling banyaknya di bahasa Inggris biasanya. Boleh tahu nggak kamu sekarang kuliah di mana dan jurusan apa? Oke, jadi sekarang aku di Indonesia ini kuliahnya di Universitas Bina Nusantara, jurusannya namanya International Relations, ada programnya namanya program Global Class. Aku kuliah di Prodi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Bagaimana cara kamu menanggapi asumsi orang-orang bahwa gap year itu merupakan hal yang negatif? Menurut aku, seperti yang tadi aku udah bilang, gap year itu memang bisa menjadi suatu hal yang negatif, bisa juga menjadi suatu hal yang positif, tergantung kita memanfaatkan waktunya, kan. Jadi, menurut aku tidak perlu terlalu banyak mendengarkan apa kata orang. Mereka cuma bisa berkomentar, tapi yang mengubah hidup kita cuma diri kita sendiri yang bisa berubah, kayak gitu sih. Awalnya sih sebenarnya kayak kebawa omongan orang juga, kayak gap year tuh buang-buang waktu atau gitu kan. Tapi lama-lama kayak nggak deh, kayak lo tuh nggak ngerasain apa yang gue rasain gitu. Gue tuh kan gap year ya emang jalannya mungkin ya emang rezekinya kayak gitu. Jadi ya udah, lama-lama omongan orang juga bodoh lah gitu, kayak ya udah. Di sini tim Prince udah siapin games nih. Gamesnya tebak logo Univ. Jadi kita bakal nunjukin beberapa logo dan kamu bakal nebak logo itu universitas apa. Yang pertama ini. I have no idea. Pas, aku nggak tahu. Jawaban benernya? Sampurna University. Oh my god, Sampurna University. Oke. UIN Jogja. Salah. Salah. Jawabannya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nggak pernah denger, sorry. Universitas apa nih? Ini di Indonesia kan ya? Indo. Nggak tahu juga. Jawaban Nggak benernya? tahu. Bakri. Oh, Bakri. Bakri University. Yang kedua. Ini mah susah banget, beneran. Pas. Nggak tahu. Jawabannya Universitas Kristen Petra. Oke, next deh nih. Ini Universitas Negeri Jakarta bukan? Salah. Salah. Jawabannya Universitas Syah Kuala. Oh, Syah Kuala. Yang ketiga. Jujur nggak tahu, sorry. Pas. Ini Presiden University. Universitas Indonesia bukan? Salah. Jawaban benernya? Unpad. Oh, Unpad. Selanjutnya ada ini. Oh, Universitas Erlangga. Ya, betul. Next. Universitas Hasanuddin. Jawabannya? Universitas Negeri Medan. Oh my god. Nggak tahu, sorry. Pas. Universitas Mataram. Apa pesan kamu untuk teman-teman yang sedang menjalani gap year sekarang? Oke. Pesan aku untuk teman-teman yang lagi gap year sekarang, kalian nggak perlu bersedih ya, karena faktanya gap year tuh it's totally normal. Nggak ada yang salah dengan mengambil gap year. Itu semua kembali ke kalian. Apakah kalian bakal menggunakan itu dengan baik atau hanya istilahnya membuang-buang uang orang tua lebih banyak lagi. Jadi silakan, pilihannya itu kembali ke kalian dan kalian nggak perlu sedih. Intinya nggak perlu sedih. Let loose aja sih, jangan minder gitu, jangan kebawa omongan orang, kan yang jalanin lo sendiri gitu. Bawa santai aja. Paling belajarnya lebih giatin lagi, terus kayak apa namanya, biar goal driven gitu. Terima kasih tim Prince udah mau undang gue ke sini untuk sharing. See you at another BNW episode and always keep in mind that we precisely care for your presence. Thank you, Prince, for inviting me, and see you at another BNW, and always keep in mind that we precisely care for your presence.